Bab 70, Persiapan Lamaran. Yongki mondar-mandir sambil sesekali melihat ke atap, membuat Indria yang tengah melantunkan surat Yusuf menjadi tidak konsentrasi. Setelah selesai, Indria menegur suaminya. "Mas, kamu sejak tadi kenapa sih mondar-mandir?" tanya Indria. "Ah, sial. Aku tidak bisa tenang begini sebelum memastikan Miftah dan Safira sah menikah," jawab Yongki resah. Indria langsung tertawa. Saat ini suaminya nampak seperti bapak-bapak yang gelisah mau menikahkan anaknya sendiri. Kenapa harus bingung? Lagian Safira juga sudah setuju. Bujuk Indria menenangkan suaminya. "Tetapi kamu tahu sendiri, jika Safira perempuan yang masih labil." "Dahlah, sekarang kamu bilang ke Safira, sore ini kita antar dia pulang dan langsung ajukan lamaran. Setelah itu, menikah dulu di kampung Safira. Barulah nanti setelah itu adakan besar-besaran di rumah Miftah," sela Yongki. Ucap Yongki serius. "Lah, Miftah bagaimana?" tanya Indria. "Sudah pasti dia setuju. Aku mau ke rumah Miftah dulu, membantu dia menyiapkan semuanya." "Iya, hati-hati ya Mas," balas Indria. Baru saja Yongki memakai jaket, tiba-tiba ponsel miliknya berbunyi dan ada panggilan dari Miftah. Yongki langsung mengangkatnya. "Ada apa, Mif? Aku baru saja mau ke rumah kamu, membahas soal pernikahan." "Kamu tenang saja, aku sudah menyiapkan semuanya. Dari tadi aku kirim pesan, tidak kamu buka sih. Coba kamu lihat dekorasinya, keren tidak?" "Oke deh, setelah ini aku ke situ ya, kita bahas acara lamaran. Rencana aku hari ini juga aku dan Indria mengantar Safira pulang ke kampung. Dan kamu malam ini juga datang melamar bersama orang tuamu." "Iya, kalau gitu aku pulang dulu dan kita bertemu di rumah. Aku mau bayar gaun pernikahan untuk Safira dulu." Sambungan telepon terputus. Yongki sakit juga karena Miftah bergerak sangat cepat. Dalam hitungan 2 jam sudah memilih dekorasi dan juga gaun pernikahan. "Mas, ayo buka pesan kamu. Aku mau lihat juga bagaimana persiapan dari Miftah," pinta Indria ikut penasaran. Yongki menuruti permintaan istrinya. Miftah mengirimkan foto dekorasi yang sangat megah dan mewah. "Masya Allah, indah sekali. Dan gaunnya juga cantik. Pasti Safira akan bahagia dan menjadi kenangan yang manis," ucap Indria berbinar-binar. Yongki juga takjub. Seketika Yongki menjadi cemburu dan merasa rendah diri. Karena pernikahan dia dan Indria bisa dibilang tidak ada pesta. Hanya acara ijab qabul yang dihadiri oleh keluarga dan beberapa sanak saudara. Yongki menjadi murung, merasa bersalah dan menyesal. "Mas, kamu kenapa?" tanya Indria. "Kita menikah lagi yuk. Akan aku buatkan pesta yang megah seperti ini. Maafkan aku, sungguh maafkan aku, karena belum bisa menjadi suami yang baik. Aku sangat menyesal," ucap Yongki. Indria tersenyum sambil memeluk suaminya agar bisa tenang. "Mas, aku tidak pernah menginginkan pesta pernikahan yang megah. Tetapi yang aku inginkan adalah suami yang beriman, penyayang, dan tanggung jawab. Bagiku itu sudah cukup. Lagian untuk apa membuang-buang uang, toh semua orang juga sudah tahu kita ini suami istri. Tidak perlu mendapat pujian dari orang lain.
Yang menjalani rumah tangga adalah kita, dan hanya kita berdua yang bisa menciptakan kebahagiaan. Jawab Indria lembut. Aku bukannya ingin pujian orang lain. Aku ingin kamu bahagia. Sela Yongki. Begini saja, aku sudah bahagia. Sekarang yang aku inginkan hanyalah anak kita. Nanti bisa lahir dengan selamat dan normal. Hanya itu saja keinginanku, Mas. Pujuk Indria. Yongki memeluk istrinya. Tetapi dalam hati tetap memiliki niatan untuk mengadakan anniversary pernikahan mereka yang pertama dengan megah. Katanya mau ke Miftah. Buruan nanti dia menunggu. Sela Indria. Iya, kamu jangan lupa bilang ke Safira ya. Setelah dari Miftah, kita akan ke kampungnya. Ucap Yongki. Aku boleh ikut kan? Tanya Indria memastikan. Iya, tentu saja boleh. Jawab Yongki. Selepas kepergian suaminya, Indria langsung menemui Safira yang tengah tiduran sambil melamun. Assalamualaikum. Sapa Indria membuka pintu yang tidak dikunci. Waalaikumsalam. Jawab Safira langsung duduk. Safira, apa hati kamu sudah merasa baikan? Tanya Indria juga duduk di samping Safira. Aku tidak tahu, Kak. Seperti sudah mati rasa. Jawab Safira jujur apa adanya. Maaf ya, jika aku tadi seolah memaksa kamu untuk menikah dengan Miftah. Tetapi, aku rasa memang itu adalah jalan yang terbaik. Apalagi dengan kondisi kamu yang sekarang. Hanya dengan Miftah, kamu bisa tetap mengangkat kepala kamu tanpa rasa rendah diri dan malu. Pujuk Indria. Iya, aku juga berpikir seperti itu. Andaikan aku memilih lelaki lain, sekalipun lelaki itu mau menerima aku apa adanya, seperti Amjad, tetapi saja aku merasa rendah diri. Hanya saja di hati kecil masih belum bisa memaafkan Kak Miftah. Aku masih marah padanya. Balas Safira. Itu sangat wajar, adikku sayang. Dulu aku yang dipaksa oleh suamiku saja juga marah. Sela Indria. Paksa? Tanya Safira. Iya, kamu mau mendengarkan kisahku? Ya, tapi kalau kamu tidak mau jangan sungkan untuk menolak. Tawar Indria sekedar ingin menghibur Safira. Mau. Aku melihat kalian berdua adalah pasangan yang serasi dan sangat bahagia. Ucap Safira antusias. Yang kamu lihat ini adalah buah dari kesabaran. Sebelum ini, aku juga mengalami masa yang sulit. Dan semua itu juga tidak lepas dari bantuan Miftah. Dia dibanding Mas Yongki malah lebih dewasa dan lebih bijaksana aslinya. Balas Indria. Kemudian Indria menceritakan kisah hidupnya. Sampai membuat Safira ikut menangis, kesal, dan juga tertawa. Aku tidak menyangka jika Kak Yongki dulunya seperti itu. Gumam Safira tak percaya. Ya begitulah, tapi alhamdulillah sekarang sudah berubah dan sedang dalam fase belajar untuk menjadi lebih baik. Jawab Indria. Mungkinkah kelak aku juga bisa bahagia seperti itu? Tanya Safira ragu. Pasti bisa. Yang pertama harus kamu lalui adalah melawan dendam dan belajar ikhlas. Pasrah pada Allah dan niatkan menikah untuk mencari ridhonya. Pujuk Indria. Tapi aku masih takut. Takut jika Kak Miftah melupakan janjinya
dan meminta hak dia sebagai suami. Aku masih trauma. Aku sungguh takut. Ucap Safira kembali gemetar jika membayangkan saat-saat kelam itu. Indria memeluk Safira erat. Berbicara memang mudah, tetapi bagi orang yang menjalankan terasa sulit. Begini saja, setelah menikah, kalian pisah kamar. Kamu bisa tidur dengan nyaman tanpa rasa takut ya. Walaupun sebagai suami istri, memang sudah seharusnya satu ranjang sih. Tapi setidaknya untuk kamu beradaptasi. Semoga saja setelah kamu merasa nyaman dan kamu bisa memaafkan, kalian bisa bersama seperti pasangan pada umumnya. Saran Indria. Safira menunduk malu. Bagi orang polos, membicarakan hal seperti itu akan terasa canggung. Kalau gitu ayo siap-siap dulu. Sebentar lagi Mas Yongki pulang dan akan mengantar kamu pulang. Ajak Indria dengan senyuman ramah. Iya, jawab Safira yang masih dalam kebimbangan. Menjalani semua seperti air mengalir. Dan dia juga pasrah angin akan menerbangkannya kemana.